Oke, biar kita tetap sehat, biar puasanya tetap bisa menjaga, mengontrol berat badan kita ya, Dea ini. Asupan gizi seimbang memang sangat penting untuk dijaga selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bagaimana untuk cara memenuhinya? Kita langsung aja bahas bersama dokter spesialis ahli gizi, Putri Sakti yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Kita langsung sapa. Selamat pagi, Mbak Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Aldi, Mbak Dea, apa kabar? Baik dok, dokter Putri, ini tadi seperti liputan tadi dan seperti saya tadi tanya ke Aldi, Aldi kalau buka puasa ini sukanya langsung makan manis dan kadang-kadang gorengan Aldi ya? Gorengan kalau lagi langsung hilaf. 3 biji. Langsung 3 biji. Nah ini kan kalau bicara Ramadan ini pasti orang bicara soal konsep dari gizi seimbang. Sebenarnya gimana sih dok detailnya soal itu? Baik, tentang gizi seimbang sendiri sebetulnya adalah makan makanan yang komplit ya, artinya memang ada karbohidrat kompleks gitu ya, seperti nasi merah, nasi coklat gitu ya, diimbangi dengan protein yang cukup, baik protein hewani, nabati, kemudian juga diimbangi dengan sayur mayur. Bagusnya lagi diimbangi dengan buah-buahan tentunya. Makanya tadi berhubungan nih sama yang disebutin Mbak Gia ya, artinya ketika iftar atau azan maghrib memang kita tidak dianjurkan langsung mengonsumsi makanan berat. Tapi kita baiknya mengonsumsi yang ringan-ringan dulu nih, misalkan tadi ya air putih dengan kurma atau dengan buah potong. Tujuannya agar kita juga bisa mengonsumsi gizi seimbang setelah sholat maghrib. Kalau gorengan langsung 3-4 biji pada saat buka puasa, itu langsung makanan berat atau masuknya masih ringan tuh Mbak? Pastinya kurang bagus ya, artinya gini, tubuh kita ini terutama daerah pencernaan sudah menjalani kosong itu sekitar 12-14 jam. Artinya seperti mobil ya, nggak pernah dipakai terus tiba-tiba buat kerja berat. Nah tentunya akan memicu gangguan pencernaan yang pertama. Kemudian kalau yang manis-manis, gula darahnya jadi tidak terkontrol. Nah jadi kita yang terbaik memang harusnya porsinya kecil saja Mas Aldi ya. Selain kecil kita pilih yang tadi kadar gulanya bisa terkontrol, tetap ada seratnya, tapi tidak bikin terlalu kenyang. Kalaupun sesekali nih, kan kita kadang pengen ya gorengan gitu, manis sekali-sekali, tapi memang kita harus bijak frekuensi dan juga jumlahnya. Artinya jangan sampai 3-4 potong gitu. Air putih gitu ya, tujuannya konsumsi air putih adalah kita udah mulai agak kenyang, jadi ketika kita mengonsumsi sebuah gorengan itu jadi nggak kalap gitu. Tujuannya tadi setelah saat maghrib kita masih bisa mengosongkan lambung untuk mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Karena kalau misalnya Mas Aldi, kita konsumsi langsung 3-4 potong gorengan, jeleknya adalah kita jadi kekenyangan nih. Efeknya jadi pas mau makan gizi seimbang jadi nggak dapet gitu kan. Akhirnya jadinya dapat kalori tinggi aja nih dengan jenuh yang tinggi juga gitu ya. Aduh takut deh kalau langsung melebar Aldi, jangan makan gorengan lagi deh, takut. Berarti gimana dok? Berarti boleh sayur atau buah gitu? Kalau untuk iftarnya yang terbaik memang tadi ya antara buah potong atau misalkan kurma gitu. Atau boleh nih sesekali kita konsumsi air kelapa dengan daging kelapanya. Tapi tadi ya manisnya secara alami aja. Misalkan dari air kelapa itu kan dia sudah manis. Tetapi untungnya dia indeks glikemik untuk kecepatan gula darah itu lebih baik. Jadi bagus sekali untuk kita yang menjalankan iftar ya. Oke, jadi air kelapa memang bagus banget ya, top deh pokoknya air kelapa itu. Nah ini, tapi kalau kita pada saat berpuasa sendiri juga kan tadi disebutkan bahwa perut kosong 12 jam gitu. Nah ini kan otomatis tubuh kita mengalami namanya defisit kalori. Nah bagaimana sih dok kita bisa mengetahui bahwa kalori yang kita masukkan ke dalam tubuh kita pada saat berpuasa ini akan akan balance gitu, akan mendukung puasa yang kita sedang jalankan? Artinya kita bisa melihat dari kondisi fisik kita ya. Artinya ketika kita mengonsumsi makanan dengan porsi yang seimbang, kemudian diimbangi dengan aktivitas fisik yang baik, akhirnya terjadi defisit kalori tadi ya yang disampaikan. Kemudian juga terpenuhi dengan gizi seimbang, maka kita kalau puasa akan mendapatkan manfaatnya sering kita dengar. Puasa malah nggak lemes, nggak pusing gitu ya, malah tetap segar, tetap produktif, dan juga bisa mendapatkan efek manfaat tadi. Berat badan semakin turun, kesehatan juga terjaga, dan imunitas tidak terganggu sama sekali di bulan puasa, tapi di masa pandemi seperti ini. Dok, saya kan ini jadi curhat nih. Saya tuh kan pernah punya problem dengan GERD. Nah, mungkin apakah karena jam kerja atau sekarang kan lagi puasa. Kalau misalnya GERD atau punya asam lambung yang tinggi gitu, gimana dok menyiasatinya? Karena kan kita kan harus makan di jam sesuai ya dok. Kalau misalnya puasa begini kan lebih panjang begitu, apakah bisa disiasati dok?
Jadi sebetulnya bisa kita siasati untuk orang-orang yang punya MAH atau GERD tadi ya Mbak Gea, artinya dari sahur. Yang pertama adalah tetap konsumsi gizi seimbang ya, artinya nggak boleh skip. Kemudian juga kita di situ karbohidratnya harus tepat, artinya tinggi serat yang kompleks tadi ya. Boleh roti gandum, nasi merah, nasi coklat, kemudian diimbangi ditambah dengan protein yang cukup dari hewani maupun nabati. Dan jangan lupa untuk konsumsi sayur mayur. Tetapi Mbak Gea, kalau untuk sayur, untuk orang yang punya MAH atau GERD, sebaiknya hindari yang tipikalnya memicu gas. Misalkan brokoli, kembang kol, kubis ya, itu sebaiknya dihindari dulu, kecuali saat buka puasa diperbolehkan. Plus, jangan lupa Mbak Gea, konsumsi minumnya. Karena kadang orang-orang ketika sahur kan dingin ya, mereka mengonsumsi teh manis hangat. Padahal teh atau kopi itu kan mengandung kafein, yang juga akan memicu asam lambung yang terlalu tinggi. Nah, dengan sahur yang tepat, otomatis kita akan lebih terkontrol nih. Dengan serat yang tinggi, kenyangnya lebih lama, kemudian asam lambung lebih terkontrol gitu ya. Harapannya bisa menjalankan puasa dengan tetap lancar, walaupun dia harus 14 jam tanpa makanan sama sekali yang masuk. Oke, jadi teh manis dan kopi sebetulnya tidak dianjurkan ya, karena bisa tadi memicu asam lambung ataupun mungkin pembakarannya jadi lebih cepat lapar ya setelah sahur itu sendiri. Nah ini kalau ngomongin soal sahur, Dokter Putri, kita kan kalau pada hari-hari biasa, pada saat sarapan sudah biasa dengan makanan kecil, makanan ringan gitu. Tapi pada saat sahur kita kemudian makan makanan berat, ada perpindahan pola makan yang tadinya pada saat sarapan, kemudian pada sahur langsung makan makanan berat. Itu akan ada efeknya kepada tubuh kita nggak sih? Saja sebenarnya tidak ya, asalkan kita tadi makanannya itu tidak berlebihan, jadi disesuaikan dengan porsinya saja. Dan kalau orang-orang yang tidak terbiasa sarapan nih, misalkan ya langsung tiba-tiba harus makan besar, caranya bisa dengan bangun lebih awal, Aldi ya, jadi konsumsinya bertahap. Misalkan makan nasi dulu dengan lauknya, nanti berikan jeda baru makan sayurnya gitu. Jadi dia ini bisa membantu agar lambungnya ini nggak kaget langsung makanan yang begitu berat. Atau kita cari yang solusinya adalah yang tipikalnya mengganti volumenya. Artinya misalkan kita memilih tahu tempe, itu kan dalam bentuk gram dengan kadar protein yang sama, itu akan lebih bervolume dibandingkan kalau kita kombinasi misalkan kacang-kacangan yang lain. Contohnya, kalau kita konsumsi tahu nih, kita butuh 100 gram ya. Tapi kalau kacang-kacangan, misalkan kita dengan kacang merah yang kita campur dengan sop ketika sahur, kita cukup mengonsumsi 25 gram saja atau sekitar 2 sendok makan, itu mendapatkan protein yang sama. Jadi kita pintar-pintar memilih jenis yang tidak terlalu bervolume di saat sahur untuk orang-orang yang memang tidak terbiasa sarapan. Jadi ini ya, tidak terlalu volumenya tidak terlalu besar dan juga pelan-pelan Aldia. Tapi tercukupi kebutuhan proteinnya. Karena protein salah satu yang paling penting juga ya Dok ya pada saat menjalankan ibadah puasa agar kita nggak cepat lapar di tengah hari. Dok, ini juga yang penting ini kalau puasa itu suka haus Aldia. Nah ini baiknya bagaimana Dok? Kalau untuk sahur kira-kira berapa liter Dok? Apakah memang sesuai dengan berat tubuh kita yang misalnya minimal 2 liter sehari, artinya pas sahur juga minumnya 2 liter gitu? Sebetulnya perbandingannya bukan pas sahur saja, jadi memang yang terbaik adalah saat sebelum sebelum kita sahur sampai kita buka puasa itu adalah totalnya 2 liter ya. Nah saat 2 liter ini ya kita bagi di waktu-waktu saat kita bangun itu adalah gelas pertama. Nanti pas setelah sahur itu adalah gelas kedua. Saat mau imsak kita konsumsi gelas yang ketiga bagian. Kemudian saat iftar kita konsumsi air putih yang keempat. Setelah sholat maghrib adalah gelas kelima. Kemudian kita mulai makan utama gitu ya, buka puasanya kita konsumsi gelas ke-6. Nanti setelah sholat tarawih kita konsumsi gelas ke-7 dan sebelum tidur kita konsumsi gelas ke-8. Dengan pola seperti itu diharapkan minimal kita sudah mendapatkan sekitar 2 liter. Oke, kebutuhan 8 gelas per hari untuk orang dewasa tercukupi dengan tadi ya pembagian-pembagian tersebut. Nah Dok, ini yang nggak kalah penting juga pada saat bulan puasa itu kan vitamin ya Dok ya. Kalau untuk vitamin yang dianjurkan sendiri kita konsumsi pada saat sahur agar tubuh kita tetap fit, tetap prima saat menjalankan puasa, apa aja sih Dok yang dibutuhkan? Sebetulnya untuk mendapatkan tubuh yang fit kita membutuhkan vitamin mineral yang komplit, Mas Aldi. Jadi sebetulnya dengan kita mengonsumsi gizi seimbang ya, baik saat sahur maupun buka puasa, kita sudah tidak memerlukan tambahan vitamin dari suplementasi. Kecuali memang kita merasa bahwa asupan kita kurang baik gitu ya. Ditambah dengan aktivitas fisik yang masih cukup tinggi, maka kita boleh mengkombinasikan dengan multivitamin kompleks. Artinya tidak single dose ya. Karena kalau yang multivitamin kompleks tentu saja dengan kebutuhan yang melengkapi seperti itu,
imunitas kita akan jadi terjaga lebih optimal. Jadi kerjanya memang vitamin mineral itu tidak bisa hanya individu atau satu-satu saja. Oke, jadi multivitamin kompleks kalau merasa tubuh kita belum menerapkan tadi konsep gizi seimbang yang sudah dijelaskan oleh Dokter Putri. Dokter Putri, ini kan kalau berpuasa itu selalu ini berdasarkan jurnal-jurnal kesehatan, ini berpuasa ini sangat baik bagi kesehatan. Sebenarnya bagaimana sih dok penjelasan soal itu dok? Jadi ketika kita berpuasa itu banyak sekali yang terjadi dalam tubuh kita, Mbak Gea. Yang pertama adalah detoksifikasi alami di pencernaan ya, karena memang kita dibuat 14 jam sama sekali tidak masuk makanan. Tentu saja kalau kita detoksifikasi, kita secara alami akan mengeluarkan racun-racun dalam tubuh ya. Artinya dengan kesehatan khusus yang baik, sebetulnya imunitas kita akan terjaga 80-90%. Kemudian yang kedua, dengan kita melakukan puasa, metabolisme tubuh kita itu lebih terkontrol. Tentunya dia akan sehat ke dalam tubuh kita ya. Makanya kalau misalkan sampai ada keluhan mah atau GERD, artinya polanya untuk puasa baik sahur atau buka puasanya itu belum tepat. Kemudian untuk kontrol gula darah juga tentunya akan bagus ya, karena kita sudah mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi serat tadi saat puasa. Jadi gula darah kita kontrol, dan dengan terjadinya asupan yang lebih dijaga, kemudian kita masih beraktivitas di bulan puasa, itu juga akan membantu terjadinya pembongkaran cadangan lemak di dalam tubuh kita. Tujuannya adalah agar kita mendapatkan energi baru setelah berpuasa lebih dari 12 jam. Makanya nggak heran kalau kita lagi ngabuburit ya, kita jalan itu sebenarnya kita makin segar. Karena kita mulai membongkarin cadangan lemak dalam tubuh. Tapi semua efek ini nggak akan terjadi kalau misalkan kita buka puasanya tipikalnya salah tadi ya. Manis-manis, gorengan gitu. Akhirnya yang ada di akhir puasa itu malah kita badannya melebar. Malah langsung naik 5 kilo, apalagi kalau lebaran makan lontong sayur, pakai lontong opor, sayur santan, waduh udah deh. Tapi ini artinya tadi kalau dokter cerita pada saat ngabuburit justru kita membakar timbunan lemak yang ada di tubuh. Ini bisa diartikan bahwa berolahraga sebelum buka puasa itu hal yang dianjurkan juga ya dok? Sangat dianjurkan ya, jadi manfaatkan metabolisme tubuh kita setelah 12 jam puasa. Kita mulai membentuk gula untuk sebagai sumber energi kita. Dari mana? Tentu saja salah satu cadangannya adalah dari lemak. Ya, boleh dengan jalan cepat tadi ya, kalaupun ngabuburit jangan berhenti dulu ya, 30 menit jalan dulu gitu, manfaatin waktunya. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang punya kencing manis ya Mas Albi, karena mereka gula darahnya takutnya lebih gampang drop atau hipoglikemia, maka untuk orang-orang yang memiliki kencing manis, apalagi yang mengonsumsi obat ya, olahraganya boleh dipindahkan setelah sholat maghrib, tapi sudah menjalankan iftar. Oke, jadi ada cadangan mineral lah atau air yang bisa kemudian digunakan sebagai energi. Baik, Dokter Putri Sakti, terima kasih udah bergabung sama kami pagi-pagi nih di tengah waktu sahurnya. Kita ganggu sedikit informasinya, bermanfaat sekali untuk kita tentunya untuk menjalankan ibadah puasa 15 hari ke depan. Terima kasih Dokter Putri Sakti, dokter spesialis gizi klinik sudah bergabung bersama Connected Ramadan pada pagi ini. Selamat pagi dok, sehat selalu. Assalamualaikum.